Oke, kita mulai Bapak Ibu. Uh, kita mulai dari membuka Google Form itu sebenarnya ada tiga, sorry, saya salah. Ada tiga cara ya, Bapak Ibu, untuk memulai Google Form. Apakah share screen saya sudah terlihat, Ibu Sita? Sudah, Pak. Oh, sudah, oke. Ada tiga cara memulai Google Form. Yang pertama itu Bapak Ibu buka tab baru ya. Kemudian ketik form ya .new gitu ya. Enter langsung. Nanti akan dibuka seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu membuka dari sini, ini Google Form-nya masih yang umum ya, bukan untuk kuis ya Bapak Ibu, bukan untuk ulangan. Hari ini kita akan fokus memaksimalkan Google Form untuk membuat kuis dan ulangan ya. Saya lihat ada Bu Ongki ya, Bu Ongki nanti kalau misalnya siapa tahu jadi guru bisa dipakai ya Bu Ongki ya. Oke, ini cara yang pertama Bapak Ibu, lewat lewat tab baru ya. Tinggal ketik form, new, enter langsung dibawa ke Google Form yang masih kosong begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa buka dari tab baru juga, tetapi dari yang titik 9 ini Bapak Ibu ya. Google Apps ya. Tinggal diklik di sini. Bapak Ibu cari Google Form ini. Nanti akan dibawa ke tampilan formulir seperti ini ya, karena kita fokusnya kuis. Jadi kita klik yang kuis kosong Bapak Ibu. Ya, kita klik saja. Oh, ini enggak. Oke. Sudah terbuka ya Bapak Ibu. Nah, karena ini kita settingannya kuis dari awal, maka di sini akan langsung kelihatan poin totalnya ini masih 0 ya. Kalau yang ini tadi kan karena ini umum ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada ya. Kalau ini langsung kuis Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yang saya secara pribadi dan kami dari tim admin SMP itu rekomendasikan Bapak Ibu buka dari Google Classroom Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu langsung import nilai dari GCR-nya saja, dari Google Classroom-nya saja. Tidak bolak-balik begitu ya. Ini juga mengingatkan yang tadi disampaikan Bu Trias ya. Kita masuk ke tugas kelas. Kemudian kita buat, oh ini salah ya, maaf. Ini saya bukan kelas saya ini ya. Izin ya Bapak Ibu, saya buka Google Form yang guru ya, yang grup guru. Di grup guru saya jadi siswa apa ini ya? Nanti gurunya marah loh Pak. Oh. Ya udah, saya coba cari ya. Coba sebentar Bapak Ibu. Kayaknya saya udah siapin nih kemarin. Oh ini, barbecue. Ya. Nah dari sini Bapak Ibu ya. Oke, tugas kelas. Kemudian buat dari tugas kuis langsung. Ya, di sini dikasih judul dulu dan sebagainya. Nah, kita fokus ke sini Bapak Ibu ya. Ini dipastikan ini dinyalakan ya Bapak Ibu. Ya, ini bisa dimatiin. Kalau dimatiin ya kita nggak bisa import nilai otomatis nanti. Ya, kita klik langsung di sini, kita akan dibawa ke jendela yang baru. Nah, oke Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, Pak, gimana kalau saya sudah punya soal yang saya siapin sebelumnya, Google Form yang lama begitu Pak, yang tahun lalu mau dipakai. Bapak Ibu nanti jangan khawatir kalau seperti itu. Bisa diimport ya Bapak Ibu ya. Begitu ya. Jadi soal-soal yang lama nanti sangat terpakai sekali. Oke. Saya mulai Bapak Ibu untuk membuat, kita nanti saya kondisikan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan membuat sebuah soal, di sini sebut saja soal PP begitu. Nanti soalnya berupa pilihan ganda dan isian, entah isian singkat dan isian yang dalam bentuk panjang begitu. Nanti soal ini saya mengajar dua kelas paralel begitu ya. Itu kondisinya Bapak Ibu ya. Oke. Di Google Form sendiri sebenarnya ada, kalau saya bilang ini ada dua menu ya Bapak Ibu ya. Ya, yang di atas ini Bapak Ibu. Yang di atas ya, dari blank quiz sampai ini foto siapa sih ini di sini ya. Itu saya sebut sebagai menu umum ya Bapak Ibu, biar kita tidak biar lebih mudah begitu ya. Ini menu umum. Kemudian yang di bawah ini
Yang ini Bapak Ibu ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saya sebut menu soal begitu ya. Yang atas menu umum, yang bawah menu soal begitu Bapak Ibu. Nah, kita mulai yang pertama. Kalau kita membuat kuis begitu, jangan lupa ya kita ganti judulnya sesuai dengan kaidah penulisan judul penugasan di Atalia ya, jangan sampai salah. Misalnya KD 3.2, kemudian mapelnya dulu Bapak Ibu ya, lupa saya. IPA, kemudian KD-nya 3.1, kemudian PP-nya ini PP1, kemudian judulnya, misalnya judulnya gaya gitu ya, gaya-gayaan begitu ya. Oke, kita sudah buat judulnya Bapak Ibu. Nah, di sini ini harusnya bisa otomatis langsung di sini ya. Kenapa nggak mau ya? Giliran gini aja dia nggak mau ya. Nah, tinggal di copy aja Bapak Ibu kalau dia nggak mau ikutan ganti ya. Nah, sudah muncul. Nah, langsung tersimpan otomatis Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung ya. Ini sudah simpan atau belum? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua, selain judul itu ada juga di sini namanya pindahkan folder. Misalnya Bapak Ibu bikinnya bukan dari Google Classroom begitu ya. Dari yang tadi ya, entah dari tab baru, entah dari yang tadi ya titik 9 itu, bingung tuh lokasinya di mana, Bapak Ibu bisa cek di sini. Diklik saja. Nah, ini berarti adanya di exam material. Wah, nanti bingung nih saya nih, ya, misalnya mau dipindahin gitu ya. Nah, dipindahin aja misalnya ke drive bersama atau drive saya. Ini drive saya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu klik sampai ujung, nanti ini ada drive bersama, drive saya, komputer dibagikan dengan orang lain. Nah, untuk konteks ini saya pilih di drive bersama ya, drive pribadi gitu. Saya mau taruh di folder yang ini. Ya, saya sarankan sebaiknya yang kayak Google Form ini dimasukkan ke dalam folder Bapak Ibu ya, nanti biar rapi. Kalau nggak nanti kececer-cecer begitu ya. Misalnya saya masukin di sini Bapak Ibu, gitu ya. Di bagian sini, ya saya pindahkan ke sini, pindahkan, gitu. Kemudian tutup aja. Kemudian juga ada menu yang namanya bintangi. Ini juga membantu sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mencari misalnya nanti file ini di drive bersama, begitu ya. Saya contohkan langsung saja. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cari di sini nih. Nah, di berbintang. Nanti yang berbintang-bintang nanti semua akan muncul di sini, tinggal Bapak Ibu cari begitu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang menu yang selanjutnya itu namanya add-on. Kalau Bapak Ibu lihat ini di sini ada yang aneh ya di Google Form saya yang tidak biasa. Ini namanya add-on. Equatio atau Equatio bacanya. Ya. Kemudian juga kalau misalnya saya tambahkan mereka ini juga ada add-on lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan add-on seperti ini, nanti tinggal klik di sini ya. Yang sudah Bapak Ibu install sebelumnya nanti akan muncul. Pak, kalau mau cari installnya gimana? Bapak Ibu klik yang titik 3 lainnya di sini. Nanti add-on di sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Halamannya belum muncul. Nah, Bapak Ibu tinggal cari di sini. Begitu. Ya, oke, lanjut. Kemudian kita akan masuk ke menu sesuaikan tema. Oke, saya kecilin lagi Bapak Ibu ya. Saya kecilin dulu deh. Saya kecilin dulu. Ya, oke, menu setelan tema Bapak Ibu. Biar Google Form kita nanti tidak kelihatan gitu-gitu aja. Dan di menu sesuaikan tema ini ada header yang pertama. Ya, Bapak Ibu, kita pilih headernya saja. Di sini ada banyak tema yang disediakan dari Google Form sendiri ya. Misalnya kalau Pak Bowo mungkin tentang olahraga ada nggak? Oh, ada olahraga di sini begitu ya. Misalnya basket begitu ya. Nanti tinggal disisipkan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau unggah sendiri bisa. Ya. Klik cari. Nah, ini misalnya saya pakai ini. Klik OK. Ya, nanti Bapak Ibu kalau muncul seperti ini, tidak muncul nggak apa-apa. Barangkali ada sesuatu dengan gambar yang Bapak Ibu upload begitu. Untuk lihat hasilnya klik selesai.
Oke, kemudian menu yang lanjut itu ada warna tema. Biasanya warna tema ini diambilkan dari warna-warna yang ada di headernya. Ya, ada merah gitu ya, ada biru muda gitu ya. Nah, biar matching saya pilih yang merah aja kali ya. Kemudian ada warna latar belakangnya di sini Bapak Ibu ya. Misalnya putih gitu ya. Nah, oke. Selain itu juga di menu setelan ini yang sesuaikan tema ada gaya font. Di sini ada 4 gaya font Bapak Ibu ya. Yang sedang dipakai kita sekarang itu yang dasar. Nah, kalau pilih yang dekoratif bagaimana gitu. Misalnya yang agak nyeni-nyeni dikit gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kalau menu yang misalnya formal ya dia seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau yang agak lucu-lucu ya kayak Bu Silvi ya, dan adiknya gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk biasanya sih kalau nggak dipilih ini dibawa ke dasar Bapak Ibu ya. Itu untuk menu yang sesuaikan tema Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada menu pratinjau Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu udah selesai bikin nih ya, udah selesai bikin, kemudian pengen melihat tampilannya nanti siswa lihatnya kayak apa sih begitu ya. Tinggal diklik aja di sini. Nah, ini oh tampilannya kayak gini tuh begitu ya. Oke. Kalau mau lanjut edit bisa dari sini di bawah atau ya udah di close aja lah. Balik ke yang ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Ini menu setelan. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu karena kita ini kan dalam lingkup Atalia dan emailnya juga kita berharap semuanya Atalia. Jadi di menu setelan ini emailnya dicentang Bapak Ibu ya, yang kumpulkan email. Untuk yang tanda terima jawaban sesuai dengan kesepakatan waktu kita rapat kemarin, ini diabaikan saja. Tidak usah diapa-apakan. Ya. Kemudian perlu masuknya biar anak-anak juga tidak menggunakan email yang Gmail yang pribadi begitu ya. Ini juga kita batasi untuk pengguna sekolah Atalia begitu ya. Untuk jawabannya selalu ya Bapak Ibu batasi ke 1 tanggapan. Nah, untuk responden dapat melihat ini dibiarkan saja Bapak Ibu. Sekali lagi ini setelan kalau kita misalnya bikin kuis ya, tugas atau PH di bagian umumnya seperti ini. Ya. Kemudian di bagian presentasinya Bapak Ibu. Nah, tampilkan progres ini misalnya Bapak Ibu ya, kita di Google Form itu kan ada section ya. Section itu gampangnya itu halaman lah ya. Nah, misalnya section 1, section 2, section 3. Kita mau nggak siswa nanti tahu dia sudah sampai mengerjakan di beberapa itu. Misalnya ada 5 section. Misalnya dia tahu dia mau di seksi berapa ya, nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Tapi ini saya pikir tidak perlu ya. Tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu signifikan lah. Nah, acak urutan pertanyaan. Nah, ini kalau kita mau setiap siswa meskipun mendapat Google Form yang sama, urutan pertanyaannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya siswanya cheat gitu ya, nomor 1 apa gitu, misalnya tanya ke siswa B, ya itu pasti berbeda Bu, Bapak Ibu konteksnya, gitu ya. Kecuali kalau memang Bapak Ibu dari awal mau tidak diacak kayak pertanyaannya, bikin soalnya pakai nomor ya, ini tidak usah diaktifkan begitu. Kemudian pesan konfirmasi ini adalah konfirmasi yang akan diterima siswa ketika dia sudah selesai mengerjakan. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan. Pak Andi. Ya Bu. Nanya Pak, maaf. Boleh. Mumpung Bapak jelasin acak urutan pertanyaan itu nanti yang kalau ada beberapa halaman gitu keacak nggak? Atau di halaman itu aja? Di halaman itu di bagian halaman itu Bu teracaknya Bu. Bukan sectionnya ya Ibu ya. Urutan soal di dalam section itu, di dalam halaman itu. Terus berarti nggak usah dikasih angka ya? Itu kesepakatan kita bersama aja Bu. Kalau soal-soal yang misalnya PAT itu apakah mau pakai nomor atau enggak? Saya sarankan sih jangan, karena biar teracak begitu sih. Ya, masih ada nomornya kan percuma. Ya makanya mending nggak usah pakai nomor gitu loh. Tidak usah pakai nomor soal, tapi diacak. Kalau saran dari saya. Andi. Ya Bu Vera. Itu berarti kopsnya juga ikut teracak ya? Kops apa Bu maksudnya? Yang di atas itu yang IPA gaya-gayaan. Enggak. Dia hanya mengacak soal, sectionnya tetap.
Oh gitu. Iya. Begitu ya, Pak. Nanti berarti dia langsung kalau ini misalnya ada section IPA, ada section esai, ada section misalnya apa terakhir konfirmasi kayak kemarin kan ya Bapak Ibu waktu isi survei, jangan-jangan nanti konfirmasi dulu yang di depan, enggak gitu Bapak Ibu. Soalnya yang di dalam bagian itu yang diacak. Karena saya pernah ngacak itu yang kopsnya Thalia itu ada di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas gitu. Oh, mungkin Ibu bikinnya bukan pakai bagian tetapi pakai judul kali ya atau pakai apa, nanti kita sampai ke sana ya Bu Vera ya. Oke, makasih Pak Andi, Andi. Pak Andi. Ya Pak Bowo, silakan. Itu kan soal teracak. Kalau nanti ada antara soal anak yang satu dengan yang lain kan berarti soalnya berbeda. Apa tuh teracak nomornya berbeda. Nanti Betul. kalau ada anak yang tanya, Pak, saya mau tanya nomor 5 atau nomor 6, itu kita nyarinya gimana? Kan itu teracak. Biasanya Pak kalau kondisinya seperti itu saya akan minta dia chat saya secara pribadi. Entah di GCR yang di kelas ya, entah di GCR yang di kelas kan ada ya Bapak Ibu ya yang komentar pribadi, atau ya WA aja, WA atau lain sih Pak. Soalnya kan kalau soal teracak itu kan nomornya pasti nggak ketahuan antara nomornya 5 Betul, Pak. sama nomornya 3 itu berbeda gitu. Betul sekali Pak, iya Pak. Paling sih itu Pak. Ya, thank you, Pak. Ya, lanjut Bapak Ibu, masih ada lagi? Saya Debbie mau tanya. Boleh, silakan. Silakan Bu Devi dulu. Siapa? Miss Febi aja dulu. Miss Febi yang dulu. Langsung ditanya aja teman-teman karena Pak Andi nggak bisa lihat. Ya. Iya, Nanti saya di sini start. Soal bahasa Inggris beberapa agak susah ya menurut saya karena kami itu gini ada bacaan. Terus this text is for number 1 to number 3 misalnya kayak gitu. Jadi kan kalau diacak otomatis bacaannya di situ atau bagaimana menurut Andi? Apakah saya harus copy bacaannya? Saran dari saya Bu bisa pakai 1 tidak diacak, 2 tiap soal atau soal yang seperti itu. Tiap soalnya misalnya Ibu ini sih tidak saya sarankan bikinnya per bagian Bu. Jadi tiap layar nanti akan muncul 1 soal. Kalau dibikin berbagian, itu tidak akan terputus artinya kalau memang dibikinnya di section ya. Cuma ya agak ribet sih kalau soalnya dalam bentuk section ya. Satu section, satu soal sendiri begitu ya. Ya paling ya tinggal didilan aja sama Bu Sita untuk soal Inggris misalnya. Karena ada yang kasus seperti itu ya pakai nomor aja. Takutnya kalau ada yang ngacak itu urutannya ya udah, maksudnya jangan diacak begitu. Iya, oke. Nah, konteks kondisional dan kontekstual saja sih kalau menurut saya. Tapi kan bisa Pak kalau teksnya itu di copy aja gitu. Anak juga jangan-jangan nggak ngeh itu soal yang teksnya sama gitu yang dipakai. Ya, atau betul yang dari Bu Anita. Jadi tiap satu soal ada 1 teks begitu ya Bu Anita ya. Iya. Betul, bisa juga. Oke, baiklah. Jadi tetap bisa ngacak. Lanjut, siapa yang nanya tadi? Saya Pandi. Boleh Bu Devi. Saya mau nanya nih Pak, berarti kan statusnya ketika kita bikin data nama diri, nama anak gitu ya, itu kan di section awal. Betul. Nah, setiap soal yang lainnya, maka di section yang berikutnya. Gimana Bu maksudnya Bu? Setiap. Jadi kan biar nggak keacak tadi itu Pak, yang kayak kasusnya Bu Vera gitu. Kan kan itu hanya mengacak per section ya. Betul Bu. Nah, kita tahu berarti yang tidak akan teracak di section pertama, yang section pertama itu berarti section yang, berarti sectionnya itu berarti setiap soal baru dikasih section gitu maksudnya. Betul Bu. Jadi itu bisa diatur dengan nanti ada fitur namanya buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi kalau misalnya, jadi nanti bisa diatur gitu Bu Devi. Dari sini kemana begitu. Sorry Pak Andi, ya. Mungkin biar lebih agak jelas, Bapak kasih tahu bikin sectionnya gimana, terus nanti supaya teman-teman tahu yang section itu yang mana sih. Nah itu yang kedua, Bapak kasih tahu aja ke kita gimana caranya ngasih nomor. Kalau nggak ngasih nomor udah pasti gampang, tapi cara ngasih nomor gimana mungkin bisa diajarin Pak. Nanti sih Pak abis ini Pak. Karena saya masih di sini, masih di setelan.
Yang section itu Pak mungkin bisa diiniin karena kita masih bingung nih yang section yang mana. Iya Pak, nanti Pak. Saya ulang lagi nanti, tenang aja. Ini Thank you. soalnya baru di menu umum ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu kali Bapak Ibu ya. Ini kan belum masuk sama sekali ke soal ya, begitu. Di sini kalau mau diacak silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Baiknya sih dikasih pesan ya Bapak Ibu, biar anak-anak tuh kadang kan was-was ya. Jadi kalau seperti ini mungkin bisa lebih tenang begitu ya. Oke, kemudian setelan yang ketiga itu kuis Bapak Ibu. Karena kita tadi membuatnya dari Google Classroom, ini sudah terotomatis. Kalau kita bikinnya dari luar Google Classroom biasanya ini belum ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah otomatis kalau dari Google Classroom, tidak usah bagaimana-bagaimana. Kemudian opsi yang kuis ini kita abaikan saja karena ini pemakaiannya hanya di Chromebook, jadi biarin aja. Gitu ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, rilis nilai. Ya, karena kita dalam arti concern anak-anak itu akan saling berbagi jawaban, jadi nanti saja ini ya kita pilih. Nanti setelah pengiriman jawaban. Jadi kita yang koreksi dulu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang bagian responden dapat melihat, ini di unchecklist saja. Begitu ya Bapak Ibu, di bagian setelan kuis, kita cukup concern di rilis nilai ini yang nanti. Oke, kalau sudah, simpan Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini ada menu kirim. Kita bisa kirim lewat email, lewat link, entah lewat kita embed ke dalam HTML. Tapi untuk kasus kita yang buat dari GCR Bapak Ibu, ini tidak usah kita apa-apakan. Udah biarin aja. Jadi kita cukup fokus di menu judul, folder, bintangi, kemudian sesuaikan tema, pratinjau, setelan ya. Kemudian kita sekarang masuk ke yang bagian soal Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah masuk ke menu soal Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya udah jelasin section apalah inilah gitu ya Bapak Ibu. Oke. Menu soal itu ada 6 ya Bapak Ibu yang utama. Yang satu ini namanya tambahkan pertanyaan. Jadi kalau kita mau menambahkan pertanyaan, kita tinggal klik di sini Bapak Ibu ya. Kemudian ini import pertanyaan tapi dari sesama Google Form. Ya. Kemudian ini untuk menambahkan judul baru dan deskripsi. Untuk saran saya ini tidak usah dipakai Bapak Ibu ya. Yang tambahkan judul dan deskripsi, abaikan saja menu ini. Kemudian ini kita ada menu tambahkan gambar kalau kita mau menambahkan gambar di dalam soalnya Bapak Ibu ya. Kemudian ini namanya tambahkan video, kalau kita mau menambahkan video ke dalam soal. Kemudian ini namanya section Bapak Ibu, yang tadi saya bahas. Ini halaman lah, begitu ya. Misalnya ini IPA KD 3.1, berarti dia bersama pertanyaan yang ini, 1, 2, berada di halaman pertama. Oke, Bapak Ibu, karena tadi saya di awal bilang, saya akan membuat soal dalam bentuk PG dan tadi apa namanya esai ya Bapak Ibu. Maka saya tambahkan saja di sini. Saya bikin section baru ya. Ya. Misalnya di sini saya kasih judul pilihan ganda. Ya. Kemudian saya mau bikin section lagi untuk isian gitu ya. Klik di sini, tambahkan bagian isian begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah istilahnya membuat 1, 2, 3 halaman ya begitu ya. Kalau mau lihat tampilan halamannya bagaimana begitu ya. Sectionnya kita klik pratinjau. Nah ini Bapak Ibu. Tadi seperti saya bilang ini halaman pertama. Ya. Ini halaman kedua, pilihan ganda. Ya. Ini halaman ketiga. Yang isian. Ya. Untuk bagian section sampai di sini jelas Bapak Ibu? Pandi boleh ulang lagi Pandi? Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Saya undo ya dari awal ya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya boleh sekalian nggak sebelum mengundo itu sekalian masukin ini Pak, yang data anak itu loh Pak. Biasanya kan data anak itu masuk ke section nggak? Jadi misalnya nama, absen gitu-gitu tuh Pak. Itu sih nanti saya biar gampang di terakhir Bu. Jadi setelah soalnya jadi baru edit nama dan kelasnya gitu. Jadi biar nanti ngarahinnya enak, ngarahinnya oh udah selesai nih, ya udah tinggal ngarahin nanti kemana. Sabar ya Bu Devi ya. Oke. Ya.
Sorry, motong sedikit. Boleh. Kita nggak dikasih itu ya, apa namanya, template lagi ya? Atau? Pasti Pak nanti Pak. Oh ada ya? Oke. Pastilah. Siap. Ya, tapi kan ini biar Pak B agak susah lah ini ya kan. Oke, siap. Bikin dari awal enak aja ya. Oke, Bapak Ibu saya undo ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau undo itu bisa 2 langkah. Bisa di sini diurungkan ya. Atau kalau mau gampang pakai biasa Ctrl Z gitu ya. Ya, di Ctrl Z aja gitu kan. Udah kayaknya ya. Udah habis ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu. Ini halaman pertama ya tadi ya. Halaman pertama saya mau buat isian isian PG misalnya ya. Kok mau ngetik ini ya? Sebentar ini kok agak nge-lag ya. Kok nggak mau dia? Emang gitu Pak, jadi sudah agak lama begitu. Oke, refresh aja Bapak Ibu, nanti hilang lagi ya, nggak apa-apa lah. Nah, PHP-in sih, jadi udah dibalikin lagi gitu ya Pak Nove ya. Tarik ulur ya biasa Pak. Oke, saya ulangin Bapak Ibu ya. Ini ada satu halaman, satu section lah ya, biar gampang satu halaman. Ini satu judul. Kemudian saya mau tambahin pilihan ganda ya, saya pelan-pelan. Pilihan ganda. Oke, sudah ini halaman 2 ya, bagian 2 dari 2 berarti halaman 2. Kemudian saya tambahkan klik lagi di sini, tambahkan bagian. Ya, ini ada keterangannya ya, Bapak Ibu, bagian 3 dari 3, halaman ketiga dari 3 halaman gitu ya, isian. Oke. Gini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau lihat ya udah. Nih. Berikutnya halaman 2. Berikutnya halaman 3. Gitu ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mulai karena sudah berarti saya bikin soalnya di sini ini ya. Di soal pilihan ganda. Oke, kita bikin soal ya Bapak Ibu. Karena menu yang pertama ini bikin soal nih ya, tambahkan pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan sendiri Bapak Ibu ini ada banyak. Bapak Ibu bisa pilih di sini misalnya mau jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang sampai sampai waktu Bapak Ibu. Karena ini kita kuis Bapak Ibu atau PH fokusnya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu nanti opsi yang akan dipakai itu hanya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, drop down sama upload file paling ya. Ya, 1 2 3 4 5. Jangan menggunakan centang ya Bapak Ibu. Nanti kalau pakainya centang, Bapak Ibu ada 5 opsi A B C D E itu semuanya bisa dicentang ya. Bisa di ini anak-anak. Jadi opsinya hanya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, drop down atau upload file Bapak Ibu ya. Saya akan mulai karena ini pilihan ganda, saya pilih pilihan ganda. Oke Bapak Ibu. Saya ketik pertanyaannya misalnya 1 tambah, padahal gaya ya tadi di atas. Gaya-gayaan. 1 sama dengan 2. Kita kasih opsi misalnya yang A itu 2 gitu ya. Kemudian yang pilihan yang kedua itu 3, 4, 5. Karena SMP itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak kan cuma A, B, C, D. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, sudah soalnya ada, opsinya ada, pilihannya, kita jangan lupa kunci jawabannya yang mana nih, gitu ya. Oke, kunci jawabannya misalnya yang ini ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mendesain nanti soalnya ini ya, Bapak Ibu. Jadi untuk poinnya, saya ini kasih 10, gitu. Kalau untuk yang Bapak Ibu, ya nanti disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah jawabannya yang benar sudah dibuat, kemudian poinnya juga sudah selesai. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kunci jawaban sudah, kemudian poinnya juga sudah muncul. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini ya, wajib diisinya di centang. Bukan dicentang, digeser ke kanan gitu. Biar nanti anak-anak harus isi. Begitu ya. Kita tidak ingin nanti ada anak 40 soal PG cuma ngisi 30. Waduh gitu ya. Gitu ya. Atau soalnya 5 isinya cuma 1 gitu. Jadi ini wajib diisi.
Kemudian satu lagi yang bisa menjadi perhatian kita di bagian titik 3 ini Bapak Ibu ya. Lainnya acak urutan opsinya. Gitu ya. Diacak. Jadi nanti bisa saja 2 ini muncul di pilihan keempat dan seterusnya. Pokoknya ngacak. Ini juga biar anak istilahnya tidak saling menyusahkan anak juga kalau memang mereka mau nyontek. Ini soal yang ini apa nih gitu ya. Padahal beda gitu ya, padahal diacak. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama, jadi tipe soal yang seperti ini Bapak Ibu, PG hanya soal dan istilahnya pilihan jawaban begitu. Nah, ada juga Bapak Ibu soal yang tipe yang lain, misalnya ada gambar sama videonya tuh ya. Oke, saya biar gampang kasih saran gini Bapak Ibu, udah selesai nih satu soal, duplikat aja. Jadi nanti Bapak Ibu tidak langsung geser ke sini, ke kanan sama acaknya ngedit lagi ya, duplikat aja. Begitu ya. Nah, misalnya kita di konteks soal yang kedua ini kita mau nambahin gambar gitu ya. Ini kan nggak ada nih. Nah, ini Bapak Ibu tinggal bisa klik di sini ya. Nah, ini. Kemudian gambarnya mau cari dari mana? Unggah itu dari laptop sendiri. Kamera itu kalau Bapak Ibu misalnya mau foto begitu ya, ini bisa. Ya misalnya. Nah ya, gitu ya misalnya ya, gitu ya. Foto siapakah ini gitu ya misalnya ya, yang soal-soal IPS begitu ya. Atau bisa melalui URL. Misalnya Bapak Ibu punya soal di Drive. Punya gambar di Drive ya. Punya gambar di Drive, sebentar Bapak Ibu saya tunjukin. Misalnya gerak dan gaya. Nah, misalnya punya gambar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih dari sini nanti. Tapi agak rempong sih kalau pakai URL ya. Nah, ini bagikan link. Agak rempong, ya sebaiknya jangan gitu ya, jangan dipakai gitu ya. Melalui foto juga bisa ya. Ini foto-foto Bapak Jokowi gitu ya. Atau gampangnya sih kalau saya biasanya saya cari dari Google Drive saya sendiri ya. Misalnya semester 1 gambar mana nih yang gambar ini ya? Ya, bus gitu ya. Misalnya. Nah. Ya, ini gambar apakah ini gitu ya? Gambar apakah ini? Ya sama Bapak Ibu, pilih jawabannya. Bus. Kemudian misalnya motor ya. Motor ini misalnya mobil gitu ya. Ini misalnya truk gitu ya. Oke, kalau sudah nggak usah pusing-pusing ngatur jawaban, kan nanti soalnya ngacak gitu ya. Kemudian wajib diisi, ya sudah selesai gitu kan. 2 soal. Soal ketiga, kalau misalnya ada videonya gitu ya. Nah, Bapak Ibu selain apa namanya? Ini bisa diatur, dikecilin, diperbesar ya Bapak Ibu ya. Gede banget nih ganggu ya gitu ya. Kecilin aja. Gitu. Atau ini mau ditengahin, itu bisa. Rata tengah. Gitu ya. Bapak Ibu juga bisa masukin gambar dari sini ya. Ini nih. Nanti sama aja. Larinya ke seperti yang tadi. Ya, jadi bisa dari sini. Bisa dari yang ini. Oke ya. Kemudian bagaimana Pak kalau opsinya kita mau gambar? Nah, kita yang di sini Bapak Ibu. Ini kalau mau hapus ya, gambar ini bisa seperti ini di-delete. Gitu ya. Oh, nggak mau ya. Ya udah tinggal gini Bapak Ibu. Nah, mana sih titik 3-nya? Kok hilang? Iya. Mana titik 3-nya? Nah, ini Bapak Ibu diklik, delete, hapus gitu ya. Hapus. Ya. Manakah gambar mobil? Gimana enaknya soalnya ya? Manakah gambar mobil manakah yang merupakan gambar mobil? Manakah yang merupakan gambar
Kendaraan Mobil. roda 4. Mobil aja, Pak. Ini kendaraan roda 4. Saya nyari lagi, Pak. Saya siapinnya ini mobil ya, Bapak ya. Nah, ini kan kalau kita klik Bapak di sini ya. Nih ya, ada gambarnya di sebelah kanan. Nah, kan tinggal tambahkan gambar. Saya mau coba telusuri gambar lah gitu ya. Gitu, misalnya. Nih, Bapak Ibu ya, kita cari dari Google langsung. Mobil. Mobil Legend. Ya. Mana yang bagus nih, Bapak Ibu? Ini ya kali ya. Karena saya suka warna merah. Ferrari. Mana, Pak? Ini, Pak. Karena saya suka warna merah, saya pilih yang ini. Yang warna biru telur itu. Ini, Pak ya. Transformer kayaknya nih. Mobil atau mobile? Mobil, Pak. Orang itu ada tasnya mobil. Sisipkan. Ya. Gitu ya. Ini misalnya gampang dong jawabnya, itu udah ada tulisannya mobil gitu ya. motor gitu ya, motor. Sama Bapak Ibu tinggal cari gitu ya, motor. Wih, keren sekali ya, saya jadi pengen ya. Inilah ya. Nah, sisipkan. Gitu Cicilan ya. masih banyak. Cicilan masih banyak. Ini berarti apa nih? Bis lah ya. Enggak, sorry. Ini tadi bis. Ini opsinya 3 aja. Ini 2. Ini 1 gitu ya. Misalnya bis. Bismillah. Bismillah bener. Bis. Kan. Mana ya? Yang telolet Om ini. Sisipkan. Misalnya yang keempat truk gitu ya Bapak Ibu. Nah. Oleng. Ada aja. Ada Google ini ya. Inilah ya. Ini bukan Optimus Prime itu kayaknya. Ya, sudah Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah buat 3 soal, udah ada 30 poin gitu ya. Nah, gambar sudah, sekarang video gitu ya. Nah, video ini gede banget ya. Kecilin lah ya. Pak Andi, mungkin Ya, Pak. boleh ditambahkan, itu cuma bisa satu kali input gambar ya? Iya, betul. Iya. Kalau mau 2, bagaimana caranya? Ya di 2 gambar itu di merge aja gitu. Di pakai Paint atau pakai Photoshop, Corel Draw, dan sebagainya. Ini kemudian kalau mau soal video gimana gitu ya. Ya udah sama Bapak Ibu ya. Klik duplikasikan aja. Nah, ini dihapus. Nah, kita klik di sini video, tambahkan video. Apa misalnya? Apel jatuh. Nah, ini saya pakai judul ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya videonya, entah ambil dari YouTube, sudah tahu URL-nya atau dari Drive, bisa masukin di sini. Saya konteks ini pakai judulnya. Kita cari. Apel jatuh. Iya. Semua gara-gara Newton. Ini aja agak cantik ya. Nah, oke. Videonya. Menurut video berikut ini, apel jatuh karena jangan Bapak Ibu, ini perhatikan video di bawah ini gitu ya. Perhatikan video di bawah ini. Soalnya tambahkan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi di sini siswa hanya diarahkan untuk melihat video ya. Pertanyaannya buat di bawah. Menurut video, apel jatuh karena gaya titik. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, wajib diisi. Opsi 1 misalnya karena gaya gesek gitu ya. Karena gaya gravitasi. Karena gaya berat. Karena gayaan.
Oh, janganlah ya. Sebaiknya opsinya itu yang nyambung Bapak Ibu ya, karena gaya apa ya? Gaya semu. Kok gaya semu? Gaya sentuh. Gaya semu. Nah, jawabannya jangan bikin soal tentang persoalan hidup ya Bapak Ibu ya. Nanti siswanya bingung ya Bapak Ibu. Jawabannya misalnya yang gravitasi. Poinnya 10. Selesai gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini oke Bapak Ibu. Ini kalau kita mau membuat soal ya dengan tambahkan pertanyaan dengan pilihan soal pilihan ganda, ada gambarnya, ada videonya, kemudian ada pilihan soal yang berupa gambar Bapak Ibu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah jelas? Apakah Jelas. Apakah tidak jelas? Apakah ada yang apakah ada yang jelas? Salah ya. Nah, Ada. ada. Andi, Ya, Bu. kalau yang video berarti kalau kita butuh cuman sepersekian detik kita harus cut sendiri baru upload. Betul, Bu. Oke. Jadi Siapa? aturan kita cuma bisa ngecilin, gedein sama tadi ya, ngatur ke tengah gitu ya. Kalau misalnya ini tengah lah gitu ya. Oke. Sip, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kalau pakai fitur tambah pertanyaan. Nah, seperti yang tadi saya bahas di awal, gimana kalau kita mau import, Pak? Gitu ya, import dari soal yang kita sudah pernah buat Google Form. Misalnya nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini soal saya. Ini judulnya pilihan ganda. Ini saya mau import ke yang tadi ya. Begitu Bapak Ibu ya. Caranya Bapak Ibu, tadi di sini ya, kita klik import pertanyaan. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kita bisa search atau kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah buka, dia akan muncul di sini nih. Maksud saya pernah import soal gitu ya. Dari Google Form ke Google Form, dia muncul di sini. Nah, ini ada jamnya. Nah, ini tadi saya terakhir buka nih yang soal yang tadi jam segini ya. Tinggal di sini. Kemudian pilih, atau Bapak Ibu ya kalau tidak yakin ya tinggal searching di sini misalnya soal pilihan ganda nih gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dipilih Bapak Ibu muncul semua muncul ini Bapak Ibu ya. Nah, import pertanyaannya tinggal dipilih mau pilih semua. Kalau misalnya dari kosong bener-bener udahlah mau copy paste yang kosong aja, import semua ya tinggal dipilih semua. Atau mau bagian pilihan gandanya saja dengan sectionnya, dengan halaman ininya, atau mau pilih per soal misalnya ini ya, perjalanan wisata gitu ya, kemana nih? Misalnya ini deh, rumus ini sama ini misalnya. Ya, 2 soal aja, ya udah tinggal diimport. Ya. Ini ya sudah terimport semuanya. Begitu Bapak Ibu ya. Pak Andi. Ya Pak, siapa ini? Mau tanya dong Pak Nove Pak. Boleh. Pak, saya pernah import dengan cara yang tadi. Biasanya saya klik di bagian soal paling bawah. Betul. Contohnya gini, biasanya kan Bu Sita kan kasih template dulu gitu ya. Lalu kita udah salin, ubah nama soalnya, bentuknya nama soalnya, tesnya musik gitu ya. Betul. Lalu di bagian soalnya saya tinggal import yang saya sudah bikin. Betul. Nah, yang sering terjadi adalah ketika import dia munculnya di bagian paling atas, bukan di kelanjutan soalnya. Itu kenapa ya? Kalau tadi ini saya bisa Pak nih. Iya, justru itu. Iya, ini itu kayaknya tergantung kursornya deh. Iya, jadi iya, Pak. Harus pilih ini yang mana pertanyaannya gitu. Di bawah nanti akan tercipta di bawahnya gitu, Pak. Ini Pak, saya ulangi Pak ya. Iya. Ini kan munculnya di sini tadi kan. Oke. Bapak klik di mana tadi? Saya klik di sini Pak nih. Ini kan ini lagi aktif nih, soal terakhir nih ya. Iya. Lagi aktif kan? Nah, saya pilih import. Nah, tadi karena saya sudah buka, ya udah saya tinggal sebelumnya dipilih ini ya. Ini pilih. Nah, tadi saya pilih yang mana ya? Ini asal aja lah ini ya. Iya. Nah, dua import. Tuh, Pak. Nah, gitu Pak. Betul Pak. Nah, saya pernah
bikin seperti itu juga. Jadi saya klik di soal paling bawah atau bagian paling bawah lah. Intinya setelah itu saya mau masukin itu kan. Betul. Tetap dia hantar ke atas. Oke, Pak. Bapak langsung praktek deh. Saya tambahkan Bapak ya. Kolaborator Pak Nove ya namanya. Oke, Iya. oke. Ini editor. Nah, linknya saya kirim di ini Pak ya, chat ya. Bapak buka langsung deh. Apakah nanti mana nih Meet saya? Meet Harus buka-buka dulu. ini Pak tuh Pak. Klik aja Pak itu Pak. Coba Bapak buka terbukti atau enggak sambil ini saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya, silakan Pak. Harusnya sih berhasil ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita import ya. Menghindari yang kasusnya Pak Nove, tadi dari Pak Iwan dan Pak Beril juga sudah menyinggung. Aktifinnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di soal yang terakhir gitu ya, diaktifin seperti ini, baru diimport begitu. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Nah, kalau yang esai bagaimana Bapak Ibu? Prinsipnya sebenarnya sama ya. Kita tinggal di sini sudah ada ya. Kalau misalnya ini dihapus dari awal ya tinggal nanti ini aja gitu ya. Nah, ini saya mulai dari tambahkan pertanyaan, tapi saya bentuk soalnya sekarang adalah yang lain nih Bapak Ibu ya. Misalnya yang dalam bentuk isian singkat. Andi, Iya, Pak. mau nanya dong, tapi nggak tahu Boleh. deh, ini kayaknya sih tadi belum disebutin apa memang belum atau nanti akan ada. Itu apa namanya, kalau misalkan kita bikin soalnya dari, kan tadi disarankan dari sini ya, Dari GCR, Pak. dari GCR ya. Nah, kemarin itu kan yang waktu PAT, saya bikin soalnya dari GCR. Betul. Jadi saya copy soal saya yang udah diperiksa sama Bu Sita, udah oke. Oke. Terus saya bikin dari sini PAT gitu kan. Terus saya impor impor apa namanya? Template. Impor tadi itu kan saya sebenarnya udah bikin soal tuh. Saya udah bikin soal, udah di template yang dikasih Bu Sita saya bikin. Habis itu saya impor semua gitu. Jadi ke sini tinggal nanti kan diganti atasnya doang kalau nggak salah tuh. Nah, Betul. Nah, terus waktu Bu siapa namanya, Bu Trias mau ngecek spreadsheet-nya, atau ini belum nyampe bagian situ ya? Belum sih, Pak. Oh ya udah, berarti nanti aja. Siapa tahu. Saya mau jawab sekarang aja, Pak. Oh silakan. Ya udah. Jadi Jadi Bapak gini, Ibu, sebentar. Masalahnya adalah Bu itu nggak bisa lihat gitu. Jadi Oke. kayaknya harusnya bikinnya dari Drive ya, dari Drive tambah formulir gitu. Nah, itu bagaimana itu? untuk yang kasusnya Pak Beril, perlu jadi catatan ya Bapak Ibu, kalau kita salin, itu formatnya nggak ngikut. Ya. Kalau kita salin formatnya nggak ngikut Bapak Ibu. Misalnya Bapak ini ya, contoh ya. Ini kan soalnya Pak Nove ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Ini saya nggak tahu Pak Nove apa namanya, sudah diedit atau memang dari awalnya begini? Dari awalnya begitu. Dari awal begitu ya. Kemarin ini pengalaman saya sih. Jadi ketika saya impor ternyata apa namanya, ini nggak jadi wajib diisi begitu. Tapi kita buktikan aja. Misalnya saya import soal ya. Apakah wajib terisinya akan ngikut atau enggak ya? Misalnya, Layarnya Pak mati Pak, Bapak ya klik. Allah, mati Bapak lagi. salah klik. Tadi Bapak klik Pak. Saya hate aja lah Bapak Ibu, itu yang ganggu lah itu kayaknya. Iya. Bapak terlalu senang dengan biru-birunya ya, makanya saya latar Enggak, belakangnya biru. Pak Nove. Tadi Biar dia Bapak itu klik mempraktekkan yang Google Meet tadi Pak. Nah, ini hide gitu ya, biar nggak keklik Iya, lagi Bapak Ibu. Nah, saya import misalnya soal yang ini gitu ya. Gitu. Oh, ternyata tercopy. Maksud saya yang tidak tercopy itu apa namanya? Ya, Yang Google Drive Pak, misalnya kan simpan di Google Drive ada video, itu dia jawaban anak-anak dalam bentuk video itu nggak ikut formatnya. apa namanya? Iya Pak, ya bukan yang dimaksud Pak Beril itu. Apa sih namanya? Buka berdasarkan bagiannya itu kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena beda apa namanya? Kadang tuh beda antara yang di masternya Bu Sita sama master yang kita buat, kadang urutannya berbeda. Gitu. Jadi untuk misalnya yang kasusnya Pak Beril itu kemarin yang nama dari kelas A 7A gitu kan Pak ya, diklik nanti larinya ke kelas 8. Kalau itu sih nggak masalah Pak, itu udah ketahuan salahnya apa ya, karena formatnya itu kan. Betul. Nah yang masalah itu kemarin ini Pak, kan Bu Trias kan
mau ngecekin ini anak udah masukin belum, udah jawab belum. Terus itu nggak bisa lihat spreadsheet-nya. Karena itu adanya di drive saya, bukan di drive bersama. Oh, Atau gimana gitu, saya nggak ngerti oke. lah. Kayak Untuk yang kasusnya Pak Beril gampang sih Pak sebenarnya solusinya. Kita iya. kita masukin aja Bu Sita dikolaborasikan. Gitu Oh, ya. tapi masalahnya itu Bu Trias yang ini. Oh, nggak apa-apa. Yang ribet jadi Bu Trias ya. Padahal maksud Bapak Bu Sita ya. Padahal enggak, kan Bu Trias ya. Oh, ya udah. Kenapa Bu Sita yang dimasukin? Bu Ya, Sita kan apa-apa, enggak Pak. terlalu penting sebenarnya dalam hal ini. Itu kursor yang salah. Bu Trias. Ya, kalau mau ribet Oh ya, oke. ya kalau Siap, mau siap. mau Berarti meribetkan gitu ya. begini ya, Pak. Jadi Bapak Ibu, ini khusus PAT aja kan ya sebenarnya ya. Jadi Iya. setiap PAT Bapak Ibu ya, jangan lupa kolaborasikan dengan Bu Sita dan Bu Trias Andanti ya. Siap. Berarti Saya tidak usah. berarti bikinnya tetap digecer ya, Pak ya? Nggak apa-apa ya, Pak, digeser. Oke, siap. Thank you. Karena ketika seperti ini, Bapak Ibu ya, ini sebenarnya nanti di terakhir sih. Beritahu orangnya dia akan masuk ke email begitu. Misalnya, tolong dicek ya, gitu ya. Tolong dicek gitu, Bu Ibu gitu ya. Tolong dicek, woi. Gitu. Jangan, Pak. Ya sudah gitu. Jadi nanti punya akses si Ibu Sita selaku Wakakur dan Bu Trias selaku koordinator IT-nya begitu. Jadi Pak Beril udah tenang aja, Pak. Ini langsung masuk ke email mereka kok. Oh, saya sih dari dulu tenang, Pak. Pokoknya Iya. kalau nggak ada hubungan sama RPP, saya tenang. Oke. Gitu aja sih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjut dulu ya Bu. Bapak Ibu ya bikin soal. Soalnya belum nih. Udah kelewat sini. Mau lanjut atau enggak nih? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Jawaban jujur atau jawaban standar? Kalau jujur sih nggak mau, Pak. Jujur ya. Oh ya udah. Tapi saya butuh gitu. Oh jadi butuh saya ya sudah. Perlu gitu loh. Oke Bapak Ibu ya. Kita masuk ke soal isian Bapak Ibu ya. Di sini tadi kan. Nah, kalau mau jawaban singkat, ya sudah jawaban singkat. Gitu ya. Poinnya jangan lupa. Misalnya ini saya kasih nilai 20 gitu ya. Sudah selesai gitu kan. Wajib diisi. Jelaskan pengertian keselamatan. Keselamatan gitu ya dalam Kristus. Dalam Kristus. Saya suka sebel kalau misalnya anak-anak tuh cuma jawab begini Bapak Ibu. Disuruh istilahnya, ini harus saya isi ya, nggak usah deh. Disuruh istilahnya jelasin panjang lebar, tetapi mereka hanya jawab seadanya aja. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman seperti saya atau enggak. Nah kita, selain ini wajib diisi, sebenarnya kita bisa membatasi minimal jawaban yang diberikan anak-anak. Ya. Caranya di sini Bapak Ibu, kita pakai yang namanya validasi jawaban. Nah, kita kasih yang di sini namanya jumlah karakter minimum. Jadi kalau anak-anak tidak mengisi minimal karakter yang kita minta, jawabannya itu nggak akan mau gitu ya Bapak Ibu ya. Dia nanti akan menolak begitu Bapak Ibu. Saya bikin di sini Bapak Ibu ya. Bikin di sini aja deh biar saya kalau mau lihat tampilannya gampang Bapak Ibu ya. Karena kalau di situ sudah banyak misalnya jelaskan pengertian keselamatan gitu ya, keselamatan. Ini paragraf wajib diisi. Ya, diaktifkan. Kita bisa batasi jumlah minimal. Misalnya minimal 30 karakter gitu. Jadi anak-anak harus minimal ngisi ini dulu tuh 30 karakter dulu. Kalau nggak ngisi 30 karakter, dia nggak akan mau. Begitu ya. Nah, ini kalau saya dalam konteks siswa, Bapak ya. Ini saya cuma ngetik keselamatan dalam Kristus. Itu berapa karakter ya, Bapak ya? Dalam Kristus. Nih, ini berapa karakter nih? Sama titik. Dia tidak akan mau. Kenapa? Karena belum mencapai batas minimal 30 karakter. Dia harus mengisi minimal 30 karakter dulu. Nah, karakter yang dimaksud di sini Bapak Ibu, itu termasuk huruf, termasuk spasi, termasuk tanda baca, angka, dan sebagainya. Jadi kalau ada spasi pun ini sudah dihitung satu ya.
Misalnya keselamatan dalam Kristus. Bu Lala tolong bantu saya menjawab. kita beriman kepadanya gitu ya. Kita beriman. Nah, kalau sudah hilang berarti ini sudah memenuhi Bapak Ibu ya. Ada jawaban itu. Kenapa, Pak? Di chat ada jawaban yang Di chat tepat udah rame, 30 Pak. karakter lebih. Keselamatan adalah anugerah. Nah, tapi itu, Pak. titik-titiknya panjang. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Titik-titiknya dititikin sampai 30 gitu, Pak ya. Ya jangan, Bapak Ibu ya. Iya, betul, Pak. Nah, gitu Bapak Ibu ya, ini sudah melebihi, artinya ini sudah bisa dikirim. Tapi kalau yang misalnya saya hapus gitu ya. Seperti Pak Beril bilang, keselamatan adalah anugerah gitu ya. Dia nggak akan mau. Akan bisa diakalin, ya udah titik-titiknya aja dipanjangin gitu kan, ya nggak gitu juga kan. Kita ngajarin anak-anak untuk berbuat Jangan yang kita benar, ajarin, Pak. Jangan kita ajarin. Kita kasih clue aja. Itu udah ini natural itu Pak Biril. Ya, makanya Bapak Ibu yang guru-guru bahasa Indonesia kali ya, yang khusus-khusus yang soalnya esai-esai juga gitu ya. Banyakin aja gitu ya. 100 karakter itu dikit kok. Atau berapa karakter Bapak Ibu ya. Itu mana soalnya tadi? Ini Bapak Ibu ya. Nah. Apakah ini soal saya sudah sampai 100 poinnya? Oh, 197. Begitu Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya Bu Sita gimana nih Bu Sita? Mau lanjut atau udahan? Aduh. Kalau masih ada materinya lanjut aja. Kalau yang mau makan sambil makan. Sambil makan. Iya. Saya. Atau Saya juga sambil makan ini. Ya udah. Piye toh? Atau Bapak Ibu mau ambil makan dulu gimana? Silakan. Dasar ya, wakakur ya. Bu Sita nggak bilang-bilang ya. Bilang-bilang dia matiin kamera nih. Pak Nove. Hai guys. Izin Pak Nove ya, saya hapus ya soal Bapak ya, biar Jangan kelihatan. dihapus Pak, ditiadakan aja. Maksud saya biar jumlahnya 100 Pak gitu Pak. Boleh Pak ya? Saja Pak, hapus Pak. Ya udah Pak. Punya Bapak tadi mana? Nih Bapak Ibu kalau mau menghapus, ini kan soal ini ada di ini ya Bapak Ibu ya, nih. Di halaman 4 ya. Hapusnya dari sini aja Bapak Ibu ya. Hapus bagian gitu ya. Nah, pertanyaannya hilang kok. Nah itu, jangan hapus satu-satu ya Bapak, itu kurang kerjaan Bapak Ibu ya. Orangnya nggak hilang kan Pak? Oh enggak Pak. Ini kok 162, ini juga tadi. Pak Andi. Ya Bu, silakan. Andi. Boleh. Waktu itu saya pernah periksa soal ada video, tapi nggak bisa dibuka videonya. Nah itu kenapa Jaringan Bu Anita. Perlu izin Bu, itu bagus. Perlu izin. Nah iya kayak gitu-gitu. Nah apakah nanti terjadi kalau misalnya guru bikin soal dengan video di dalam, terus anak nggak bisa buka, itu bisa nggak terjadi kayak gitu? Bisa Bu, bisa banget. Saya tunjukin Bu ya, settingan ininya bentar Bu. Saya ini biar 100 gitu loh, biar nggak sebentar Bapak Ibu. Makan Pak Andi, nanti Bapak kurus loh. Ini kok kurang 10? Oh iya, Pak Andi nggak bisa sambil makan ya? Pak Beril bisa bantuin saya itu. Ya, nah, misalnya gini lah. Rasanya Pak. Ya, oke. Gini ya Bapak Ibu ya, yang dibahas Ibu siapa namanya tadi, Bu Anita. Misalnya saya punya video begitu ya. Video mana video drive saya. Sebentar. Mana yang video ya? Semester 1 kali ya. Sawai misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan video ini ke dalam soal. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapatkan link langsung, nah gini Bapak Ibu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ada 3 pilihan ternyata di sini. Ada dibatasi, ada sekolah Atalia, ada siapa saja yang memiliki link. Pastikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau membagikan link, terutama dari drive ya, drive kita gitu ya. Pastikan di sini ya Bapak Ibu ya, siapa saja yang memiliki link. Atau karena ini kan konteksnya kita anak-anak pakai akun Atalia ya di sini gitu ya. Tapi kalau mau benar-benar aman, ya udah pastiin aja ini di sini Bapak Ibu. Siapa saja yang memiliki link. Ya, jangan klik selesai dulu ya, salin link dulu.
baru klik selesai, kemudian baru ini dikopikan ke videonya. Misalnya di sini tadi ya Bapak Ibu ya. Ini saya tambahkan aja URL-nya. Ternyata tidak mau gitu ya. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau ya? Oh, ini pertanyaannya. Iya Pak, kenapa dia tidak mau? Nggak tahu, Ya. Pak. Karena itu Mungkin dia sedang makan. Iya. Mungkin Kenapa dia sedang makan, Pak. Kenapa dia tidak mau, Bapak Ibu? Ya, saya buka aja dari sini ya. Ini ya, saya coba copy lagi. Kenapa kok berputar ya? Tambahkan video. Oh, dia memang ternyata tidak mau Bapak Ibu ya, karena hanya URL YouTube kalau Bapak Ibu perhatikan. Gitu kan ya, itu masalahnya. Jadi, kalau memang soalnya diambil dari YouTube, Bapak Ibu, pastikan YouTube itu bukan video yang istilahnya kalau Bapak Ibu upload ya, bukan video yang settingannya itu pribadi. Contoh ya Bapak Ibu, saya buka YouTube saya, akun YouTube saya, begitu ya. Anak-anak juga kadang-kadang kirim kita ke video, dia kirim link, tetapi settingan YouTube-nya videonya pribadi ya, ya nggak bisa buka kita karena dikunci begitu ya. Channel saya. Nanti coba dicoba aja Pak Andi kalau yang Ya. dimasukin yang settingan pribadi yang Nah private. ini ya oke. Bapak Ibu ini perhatikan Bapak Ibu ya di sini ya. Ini kan tidak publik ya Bapak Ibu. Gitu ya. Ini tidak publik. Atau kalau misalnya private mana private? Saya mau edit aja videonya. Kalau dia private gitu ya, misalnya settingan YouTube-nya, videonya di bagian mana ya? Private editor ya Pak. Kadang kalau gini suka grogi Pak. Nggak ada ya. Mana ya? Bukan. Analitik. Di Setelan. Oh enggak, bukan. Izin tadi ya kayaknya deh. Bukan ya? Izin pemilik. Oh, bukan. Atau saya contohin aja deh, Bapak. Misalnya dari upload kali ya biar gampang ya. Cepet nggak ya? Nah, dari upload, misalnya saya upload video begitu ya. Pastikan anak-anak ketika upload itu dalam settingan ininya di bagian sini Bapak Ibu ya. Mana ya? Mana ini misalnya ini judulnya ini bla 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 itu ya, pembatasan usia kalau mau silakan. Berikutnya video untuk anak-anak ya. Di bagian berikutnya mana sih ya? Nah, ini Bapak Ibu. Pastikan anak-anak ketika dia membuat sebuah video yang diminta di-upload di YouTube begitu, jangan disetting ke yang pribadi. Hanya Anda dan pengguna yang dipilih yang dapat menonton. Ya kacau gitu kalau misalnya nanti ini saya copy paste, kemudian saya kirimkan ke sana, ya Bapak Ibu nggak akan bisa lihat begitu Bapak Ibu ya. Saya buktikan ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak ini nanti biar saya hapus ya. Pak Andi, itu tadi ada di customize Pak. Customize di ya? Bapak tadi. Oke. Nanti bisa dipilih lagi public atau private. Ya. Makasih Pak Jeff. Nah, Bapak Ibu coba saya kirimkan link ini di di Meet Chat ya. Pasti Bapak Ibu nggak bisa buka. Ada yang coba buka? Pasti nggak bisa kan? Pasti nggak bisa. Ya ngapain Ya, taruh, nggak. Pak? Ya, Gimana sih? ya nggak gitu juga Pak Beril, maksud saya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan jangan anak-anak udah bikin video sukses. Iya, minta akses. Kenapa? Karena anaknya ngasih videonya settingannya dia. Saya kembali ke sini ya. Tadi kata Pak Jeffrey di customize itu bahasa Indonesia-nya apa Pak ya? Bahasa Indonesia customize apa Pak? Pak Andi mau Kustomiskan.
Mau tanya dong. Boleh. Ini yang pertanyaan Bu Anita tadi itu tentang yang Google Form atau yang anak upload di upload video lalu kita nggak bisa buka, atau kita yang buat soal dengan pakai video tapi anak nggak bisa akses? Ini juga bisa Bu, bisa menjawab ketiganya. Ini kalau ibu masukin ke Google Form, jadi nggak akan mau gitu. Soalnya saya juga dulu pernah buat soal yang ada upload videonya, tapi case-nya kemarin itu ada beberapa anak yang bisa buka dan ada yang nggak bisa. Yang tidak. Padahal itu settingan videonya publik. Kalau Oh iya, kalau saya ada kasus pakai gambar, Pak. Jadi gambar ada yang bisa lihat, ada yang enggak. Sama. Kalau konteksnya memang tidak general ya, berarti something problem di jaringan atau HP anak tersebut, Bapak Ibu. Karena memang ada HP-HP yang maaf ya, itu secara OS ya masih bawah sih begitu. Jadi OS-nya jelek tuh karena kesalahan Pak Andi, bukan? Ya nggak tahu Mas. Minta maaf gitu kalau karena bukan kesalahan ya maksud saya Pak. Dia bisa jadi kan gitu. Nah, kalau yang kayak gitu solusi ke anaknya apa Pak? Karena kan itu kan kita lagi ngasih soal tuh dan anak harus dikerjakan dalam waktu itu juga dan waktunya terbatas kan karena ada due date. Wah gimana ya kalau case-nya memang HP-nya gitu yang nggak support ya? Kalau usul ya Pak, kan waktu itu kan kita pernah tuh jangan kasih penilaian yang waktunya terbatas karena masalah ini sebenarnya kan. Cuman tapi akhirnya malah anak-anak molor nggak ngumpul-ngumpul, bahkan saya pun akhirnya ya udah saya kasih penugasan yang waktunya terbatas. Nah kalau seperti ini mungkin ya ibu buka di GCR, ibu puterin videonya aja buat dia Bu Sylvie. Gimana Pak? Sorry Pak. Jadi ibu present screen videonya itu, gitu. Videonya tampilkan supaya anak lihat, semua anak lihat gitu. Ngerti tidak? Iya, soalnya itu kemarin case-nya adalah lagi PH. Iya, makanya. Jadi. Tapi kan kalau misalnya saya present share screen gitu, ganggu nggak sama anak yang lain yang mungkin pada saat itu belum sampai ke soal itu karena itu soal terakhir kemarin. Ya habis bagaimana daripada nggak ada lagi? Jadi solusi akhirnya kayak gitu ya? Menurut saya begitu. Kalau saya Bu, saya pengalaman saya dulu, saya taruh link Google, entah itu Google Drive, video atau apapun juga atau dari YouTube itu bukan di soalnya, tapi di bagian. Itu kan Pak Andi boleh minta tolong buka formulir tadi Pak, kuis kosong. Takutnya di deskripsi bagian Bu. Jadi dia dalam bentuk link. Anak klik link tersebut langsung dia harus ini. Jadi bolak-balik. Dan sejauh ini saya pakai metode itu sih nggak ada masalah sih sama anak-anak selama saya ngajar setahun kemarin. Metodenya kayak gitu. Jadi linknya itu ditaruh di deskripsi bagiannya. Minta anak klik. Gitu sih. Thank you. Oh oke, Kapten. Pak Andi maaf punten boleh tolong di ini enggak? Saya kalau nggak lihat suka. Harusnya sih kalau memang masalahnya jaringan ya, berarti meskipun di deskripsi sih belum tentu bisa ya kalau memang jaringan anaknya ya. Begitu. Ya paling aman sih ya seperti yang Pak Beril bilang sih. Ditunjukin langsung. Ibu share screen mungkin buka Meet sendiri atau bagaimana. Begitu. Tapi kita coba aja ya. Oh iya. Betul juga itu, buka Meet sendiri yang nggak bisa. Jadi siapa yang nggak bisa ini video, nanti ibu buka room lagi, dia masuk ke room itu jadi nggak ganggu. Iya, paling kayak gitu. Saya sih langsung biasa kasih di chat linknya. Kalau di GCR kan mereka buka-buka lagi kan. Karena kan kadang sambil Meet. Ya. Oke, saya ini Bapak Ibu ya, saya jelasin yang tadi dimaksud Pak Jeffrey ya. Oke, ini misalnya. Ini kan soalnya berupa gambar ya Bapak Ibu. Ini bisa kita kasih deskripsi, ditambahkan di sini misalnya, ya, deskripsi. Nah, ini muncul di sini catatan. Jika gambar tidak jelas atau tidak bisa dibuka,
atau trouble gitu lah pokoknya ya. Trouble. Klik link berikut gitu ya. Misalnya linknya tadi mana ya? Misalnya linknya inilah ya. Saya pakai link asal ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, bisa juga sih jadi solusi gitu. Semoga sih bukan masalah jaringan anak tersebut begitu ya. Nanti anaknya tinggal ya udah tinggal ini aja di kalau memang dia ini tinggal diklik atau memang kalau memang tidak muncul link ya tinggal di copy paste aja. Buka di tab baru. Harusnya sih kalau link begini bisa ya, langsung dia munculnya berupa link. Andi, maaf. Ya, Bu. Boleh tolong diulang lagi nggak? Oh ya, boleh Bu, pelan-pelan. Ya, Saya terlalu cepat Bu ya. Oke ya Bu, ya Bu. Thank you, Pak. Iya Bu, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi dari sini. Nah, ini deskripsinya saya hilangkan ya. Nah, klik yang titik 3, deskripsi, begitu ya. Nanti dia akan muncul deskripsi gitu ya. Catatan misalnya ya. Biasanya sih saya kalau ini kasihnya catatan. Jika gambar tidak bisa dibuka, ini juga berlaku untuk video ya Bapak Ibu ya. Atau tidak jelas, atau trouble, klik link berikut. Nah Bapak Ibu misalnya videonya harusnya ini ya, tinggal bisa dari sini atau mau aman ya dari sini aja nih bagikan gitu ya. Dapatkan link begitu ya. Ini siapa saja berarti sudah aman harusnya salin link. Selesai. Tinggal dimasukkan di sini. Di copy paste biasa. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, apakah masih? Terima kasih Pak Andi. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kalau misalnya saya dan kita misalnya kalau mau anak-anak itu misalnya sih biasanya sih matematika ya, fisika begitu. Dia ngerjainnya di soal. Ngerjainnya di kertas. Nah, misalnya soalnya ini Bapak Ibu ya. Ngerjainnya di kertas, terus kita minta dia nanti foto begitu ya. Karena kenapa? Karena kan kalau equation misalnya ya, atau itu kalau ngetik di Google Form kan susah ya Bapak Ibu. Jadi tinggal saya kesini aja Bapak Ibu ya. Nih misalnya ini. Ini soalnya Bapak Ibu ya. Nah, motor bergerak dengan kecepatan bla bla bla, hitung jaraknya, ditemunya. Dikasih catatan seperti tadi deskripsi begitu ya. Kita mau minta anak-anak nanti upload file. Jadi mereka ngerjain aja di kertas. Di foto, kemudian di-upload. Ini bisa. Nah, settingannya di sini sebaiknya ini di yang izin file tertentu sebaiknya jangan. Karena takutnya ada anak yang biasanya nanya, Pak boleh nggak pakai Google Doc gitu ya, Pak boleh nggak pakai PDF gitu ya. Jadi mendingan ini udahlah dimatikan saja. Terserah anaknya mau ngirim fotonya berupa apa atau uploadnya berupa apa. Kemudian batasi jumlah maksimalnya. Karena ini satu soal gitu ya, harusnya satu aja lah udah cukup lah ya. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya khawatir filenya terlalu besar atau terlalu kecil, saya pikir untuk sebuah ukuran file ya atau foto 10 MB itu sudah besar. Tapi kalau misalnya mau ditambah pun bisa misalnya ya. Kalau video gitu ya barangkali gitu ya. Uploadlah videomu begitu ya ketika praktek apa misalnya. Ini bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Ini kalau soalnya berupa upload file. Begitu Bapak Ibu. Nah, selesailah proses pembuatan soal kita, ya, poinnya 100, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah kita nggak usah ngapa-ngapain. Soal ini sudah selesai di Google Classroom, gitu ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya saya mau jelasin yang tadi di awal ditanyakan sama Bu Devi ya, Bapak Ibu ya. Yang masalah fitur buka bagian berdasarkan jawaban. Tadi saya di awal sudah mengatakan konteksnya adalah dua kelas ya, A dan B begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ke sini aja. Misalnya saya mau nanti
itu ikut ini gitu ya. Jadi dari sini saya tambahkan pertanyaan. Kelas. Titik 2, jangan lupa wajib isi. Nah, biar gampang, takutnya ada banyak kelas kan Bapak Ibu ya. Kita pakai drop down saja. Ya, pakai drop down. Kemudian kelasnya saya mau 2 kelas, 7A atau 7B gitu ya. Nah, dari sini nanti kalau anak pilih 7A, dia akan dibawa ke kelas 7A. Kalau anak pilih ke kelas 7B, dia akan dibawa ke kelas 7B gitu ya namanya. Nah, Bapak Ibu kita harus buat section baru sesuai dengan nama di sini. Berarti saya harus buat 2 section, 2 bagian dengan nama kelas 7A dan 7B. Nah, ini saya kasih nama misalnya 7A ya. Nah, saya kasih tambahan pertanyaan, nama titik 2, wajib diisi, kemudian ini juga drop down, nanti biar anak gampang nyarinya, misalnya nomor 1 namanya Andi gitu ya, nomor 2 Budi gitu. Kemudian saya buat, dari sini saya duplikat aja, saya bikin bagian baru, gitu ya, saya taruh ke bawah, kok nggak mau ya? Nah, saya ulangin aja lah. Ya, bikin kelas baru 7B. 7B. Nama siswanya nama. Misalnya absen 1. Ini diganti dulu, drop down. Wajib. Misalnya Agus sama Bambang gitu ya. Bambang. Malah di sini. Bambang gitu ya. Nah, sudah jadi kelasnya, sudah jadi nama anaknya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mengarahkan anak yang 7A ke kelas 7A? Nah, Bapak Ibu klik di sini. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Diklik. Nanti di sini akan dikasih pilihan nih ya, melanjut ke bagian berikutnya mau yang kemana gitu ya. Karena ini dia 7A, nanti diarahkan ke 7A. Ya. Dia 7B, nanti diarahkan ke 7B. Begitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini juga harus disetting nih yang di sini nih. Ini kan 7A. Nah, kalau ini kita klik ke lanjut bagian berikut, dia lanjutnya ke sini, ke 7B. Jadi kita harus arahkan dia kemana? Langsung ke soal, ke pilihan ganda. Ya. Jadi setiap siswa yang masuk ke kelas 7A pilih nama, dia nanti next-nya ke bagian pilihan ganda ya, Bapak Ibu ke sini. Nah, begitu. Ini juga biar aman, ini kan lanjut ke bagian berikut, ya langsung aja ke sini ke pilihan ganda. Begitu ya Bapak Ibu untuk mengarahkan anak nanti sinkron antara kelas dan namanya. Kita buktikan ya Bapak Ibu ya. Saya klik salinan. Nah, IPA bla 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 kelasnya misalnya 7A. Nah, 7A tadi nama anaknya Andi dan Budi gitu ya. Nah, 7A ya sinkron Bapak Ibu. Andi gitu ya. Harusnya setelah ini tidak ke 7B tapi langsung ke pilihan ganda. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, begitu. Nah, ini kalau kita klik berikutnya ya nanti dia akan ke isian. Kita buktikan lagi, takutnya yang kelas sebelahnya Bapak Ibu ya. Yang 7B-nya nggak connect juga 7B. Berikutnya nah, Agus dan Bambang. Bambang deh. Nah, sinkron ya Bapak Ibu. Itu untuk membuka jawaban berdasarkan, membuka bagian soal atau pertanyaan berdasarkan jawaban yang dipilih siswa. Apakah ini nggak jelas Bapak Ibu? Atau jelas? Perlu saya ulang? Mungkin perlu ditekankan lagi Pak, ini hanya berlaku untuk perbagian gitu atau halaman. Ya.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini dari larinya nanti dia ke bagian ya, bukan ke soal ya. Kita patokannya di sini yang muncul adalah halaman, judul halamannya gitu ya, bukan soalnya. Soalnya kan di dalam halaman ya, begitu ya Bapak Ibu. Ini ya. Ke bagian-bagian, bukan ke soal. Soalnya kan di dalam bagian, jadi sudah ikut begitu ya. Itu Bapak Ibu. Biasanya yang sering terlupakan di sini Bapak Ibu. 7A, 7B, 7C, 8C misalnya. Ini nggak diedit nih. Nanti larinya dari 7B kan sudah isi, kok lari ke kelas 7 selanjutnya gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Any question? Jelas, tidak jelas? Jelas sekali. Ini sudah setengah 1, masih mau dilanjut? Lanjut. Nanti dulu Pak, Bapak makan dulu. Saya kalau mau dilanjut saya ke toilet bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Saya mau ambil minum bentar. Boleh ya Bapak Ibu ya? Makan dulu kali Pak, istirahat dulu kali. Menurut Tadi gimana? Toiletku ambil minum. Gimana Pak B? Atau Pak Iwan? Begitu? Sudah 12.37. Gimana Bapak Ibu masih? Masih banyak nggak sih Pak materi yang mau disampaikan? Karena saya rasa Bapak perlu istirahat juga dulu. Saya pikir sih kalau dari Kalau yang udah cukup ya udah. mungkin ini ya Bapak Ibu satu lagi deh yang kalau misalnya Bapak Ibu kan PAT itu 5 kelas ya. 5 kelas, kemudian Google Form-nya ada 5 gitu ya. Biar nggak ribet nyari-nyarinya, dibikin spreadsheet-nya satu aja. Itu aja kali Bapak Ibu, saya sharing habis itu mungkin kita break aja, saya pikir sudah cukup sih ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan yang di luar ini atau memang masih pengen tahu atau saya nggak jelas bisa WA aja begitu ya. Oke, itu aja Bapak Ibu, satu lagi aja paling ya ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini soalnya sudah anak-anak isi begitu ya. Nah, saya mau nanti bikin 7A, ya 7B gitu ya misalnya. Ini 7A misalnya. 7A. Ya, 7A gitu ya. Mau bikin buat 7B tapi per satu-satu aja biar enak. Bapak Ibu buat salinannya dari sini. Dibikin jadi 7B. Gitu ya. Ini dari sini dihapus saja. Jadi sudah ada 2 soal gitu ya. Oke, sudah muncul dua-duanya. Misalnya dari sini Bapak Ibu di jawaban membuat spreadsheet gitu ya. Membuat spreadsheet, buat aja. Gitu ya. Ini jawaban dari 7A. Nah, saya mau nih yang 7B ini nih. Juga nyantolnya nanti di sini gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik di sini jawaban. Bedanya kalau tadi kan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang sekarang yang atas ya tadi ya, kita pilih dari spreadsheet yang ada. Itu ya, pilih. Tadi namanya apa ya? Kayaknya ini ya, ini. Ini kita pilih. Iya. Nah, Bapak Ibu ini sudah ada form respon 1 itu untuk yang 7A, nanti form respon 2 nanti yang 7B. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti bingung judulnya, ini diganti aja. Ya, diganti misalnya jadi rekap. Oke, ini anak-anak udah semua nih udah isi. Bapak Ibu mau berhenti, udahlah biar anak-anak nggak usah isi yang telat-telat gitu ya. Ya, di stop. Tidak menerima jawaban lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Itu aja untuk sesi hari ini saya pikir sudah lewat terlalu jauh ya Bapak Ibu waktunya. Pak Andi mau tanya dong yang terakhir tuh Pak. Boleh Pak? Kita nggak nentuin ininya. Jadi pokoknya gini, apa namanya? Dia akan baca sendiri ya Pak? Maksudnya Pak baca. Maksudnya yang kelas 7A akan masuk ke situ. Iya. Yang 7B tadi itu dia berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan section yang kita buat, atau dia tidak mungkin tidak menimpa Pak, pasti akan bikin sheet baru kok. Oh gitu, nggak ada aturan gini, maksudnya gini,
kita tentukan kelasnya, enggak ya? Tentukan kelasnya maksudnya gimana, Pak? Di sheet itu kan. Bisa dia akan otomatis bikin sheet baru, Pak. Tidak akan menimpa sheet yang lama. Oh, gitu. Jadi ya? akan aman sih. Tinggal ini kan tadi kalau di sini kan dia muncul ini form 1 ya. Ini kalau nanti terisi ini untuk 7A. Karena 7A saya bikin duluan. Nah, ini nanti untuk 7B. Kalau misalnya ada satu lagi pun, misalnya saya langsung bikin gitu ya. Misalnya buat salinan 7C, dia nggak akan mungkin nimpa, Pak. Dia akan bikin sendiri. Bikin baru. Nah, kita buktikan aja langsung. Oke. Jawaban. Kemudian di sini, sorry. Bisa dari sini juga, Bu, Bapak Ibu ya. Tapi biar nggak bingung, saya dari sini deh ya. Ini, membuat spreadsheet, pilih spreadsheet yang ada, pilih, nanti kita akan di bawah. Biasanya sih yang terakhir itu muncul kok di sini nih. Nah ini, langsung harusnya dia tidak nimpa dan namanya berurutan biasanya. Form 1, form 2, form 3, dan seterusnya. Nah ini namanya form 3. Ya, begitu ya Pak Novi ya? Oke, thank you, Jadi Pak. tidak perlu khawatir nimpa-nimpa. Itu aja Bapak Ibu. Maaf sudah molor sekali. Terima kasih Pak Andi. Thank you. Yuk. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Makasih Pak Andi.